Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkatnya lah kita mampu berjumpa dalam video kali ini. Serta tidak lupa juga, marilah kita tuturkan sholawat serta salam atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat dan kasih sayangnya dapat tercurahkan kepada kita di hari akhir. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Indraprasta PGRI beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Siti Jubaidah selaku dosen pembina kelas reguler R4A. Dan tidak lupa juga yang saya hormati Ibu Astuti Samosir sebagai dosen pengampu mata kuliah retorika. Dan para hadirin yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan betapa pentingnya pendidikan etika sejak usia dini. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat terkait sifat baik dan buruk. Seperti yang kita ketahui, seorang anak lebih cepat menangkap apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar sehari-hari. Sebagai contoh, ketika orang tuanya makan menggunakan tangan kiri di sebelah sang anak dan anak melihat hal tersebut, maka anak akan langsung mencontohnya, yaitu makan menggunakan tangan kiri. Sedangkan makan menggunakan tangan kiri tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Atau juga ketika sang orang tua marah kemudian melemparkan barang-barang, ketika anak melihat, lantas anak akan menirunya ketika apa yang ia minta tidak dituruti, ia akan mencontoh seperti apa yang orang tuanya lakukan. Maka dari itu, pengarahan serta pengajaran dari orang tua sangat amat diperlukan. Memberi contoh yang baik kepada anak, memperlihatkan mana yang baik serta mana yang buruk, dan juga mengarahkan kepada anak apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam masyarakat atau lingkungan sekitar. Mengajarkan anak sejak usia dini lebih mudah dibandingkan mengajarkan anak-anak yang sudah mulai memasuki masa sekolah atau masa pubertas. Karena anak-anak yang masih di bawah umur lebih mudah diberitahukan, lebih mudah diarahkan, serta lebih mudah diperhatikan oleh orang tuanya dibandingkan anak-anak yang telah menginjak usia sekolah atau usia pubertas. Mengapa saya memilih untuk membicarakan mengenai etika pada kesempatan kali ini? Karena seperti yang kita ketahui, perkembangan zaman semakin pesat, terutama pada teknologi. Semua anak, semua remaja, bahkan orang tua pun tidak terkecuali memiliki handphone atau smartphone. Berkat kemudahan teknologi pada masa ini, semua orang bebas berekspresi. Semua orang bebas mengeluarkan karyanya melalui internet, membagikannya dari ujung ke dunia ke ujung dunia yang lain. Semuanya bebas dilakukan dan sangat mudah. Anak-anak yang tidak dibekali pendidikan etika sejak ini salah-salah dapat menggunakan media sosial atau internet untuk sesuatu hal yang buruk. Sudah banyak contohnya, sudah banyak hal yang viral yang tidak seharusnya di-share atau dibagikan ke media sosial atau internet. Salah satunya adalah membuat video membagikan sembako tetapi berisi sampah. Ada juga belakangan ini seseorang yang menjual keperawanannya untuk mendonasikan uangnya ke badan amal yang menanggulangi COVID-19. Hal-hal seperti itu harusnya tidak di-share ke media sosial. Hal-hal tersebut harusnya tidak dibagikan secara luas kepada semua orang. Karena banyak anak-anak di bawah umur, banyak anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua atau kurang pengawasan dari orang tua yang dapat melihat itu secara bebas. Karena hal tersebut tidak membatasi usia, sehingga anak-anak yang tidak mengerti atau anak-anak yang masih di bawah umur mungkin dapat mencontohnya atau dapat menirunya membuat yang seperti itu, karena menurut mereka ini viral, ini ditonton oleh banyak orang, atau
ini dibaca oleh banyak orang, dibagikan oleh banyak orang. Mereka akan menirunya jika orang tua tidak memperhatikan semua kegiatan anaknya di dalam ponsel. Dengan adanya video-video seperti itu dan juga postingan-postingan seperti itu, maka orang-orang bebas berkomentar dan memberikan pendapatnya langsung melalui ketikan jari. Tidak sedikit orang yang berkomentar jahat terhadap postingan-postingan seperti itu, dan tidak sedikit juga orang-orang yang berkomentar baik. Tetapi karena anak-anak tidak terlalu mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, salah-salah bisa mengikuti berkomentar jahat, dan yang lebih parahnya, anak tersebut dapat dilaporkan atas tindakannya, padahal dia memberikan komentar tersebut hanya karena mengikuti orang-orang sebelumnya. Cara mengajarkan etika sopan santun kepada anak sejak usia dini yaitu dengan cara yang pertama, membelikan buku dongeng bergambar yang menceritakan kisah mengenai sifat baik dan sifat buruk, mana yang boleh dicontoh dan mana yang tidak boleh dicontoh dalam kehidupan nyata. Atau bisa juga memberikan tontonan kartun-kartun atau film-film anak yang dapat membantu anak mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta dapat juga mengajak anak ke taman bermain atau ke taman di mana anak dapat mempelajari banyak hal. Contohnya adalah Taman Pintar yang ada di Yogyakarta. Di sana mengajarkan rambu-rambu lalu lintas, apa yang boleh dilakukan saat berkendara dan apa yang tidak boleh dilakukan saat berkendara. Dan juga di tempat itu terdapat beberapa pengajaran mengenai sains atau mengenai budaya, serta beberapa hal yang dapat dipelajari anak ketika masih usia dini. Hal-hal tersebut dapat membantu anak mempelajari etika sopan santun secara perlahan dan juga bertahap. Orang tua juga dapat membantu anak melalui perilaku sehari-hari, tutur kata sehari-hari, dan juga contoh-contoh baik lainnya. Demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masa depan, marilah kita tanamkan perbuatan-perbuatan serta perkataan-perkataan baik kepada anak sejak usia masih dini. Karena bukan hanya demi sang anak, tetapi juga demi keluarga dan juga bangsa Indonesia. Moral bangsa tercermin dari moral para warganya. Mari kita sama-sama membuat kemajuan zaman dan juga teknologi ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih positif lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.